Armor yang sama, tombak yang sama, dari sudut pandang fisik, juga harus dari spesies yang sama, orang-orang ini. Haruskah mereka menjadi tentara sebelum hidup mereka? Qin Yichan awalnya dicurigai sebagai seorang pembunuh, tetapi pembunuh jarang menggunakan senjata panjang. Namun, setelah bergumam, alis Qin Yichan menjadi lebih kencang. Jika itu benar seperti yang dia duga, maka pasukan ini mungkin lebih tangguh daripada penjaga darah elit di dunia. Anda harus mengetahui esensi dari suku dunia. Bagaimana kerangka ini berasal? Qin Yichan tidak dapat mengetahuinya. Bahkan dia menduga bahwa dia tidak lagi berada di daratan Jizu. Dan Hong Lian melayang keluar. Tempat hantu ini agak aneh. Qin Yichan meliriknya. Tiba-tiba penasaran. Apakah kamu tahu ini? Tapi saya melihat Hong Lian memutar matanya. Bagaimana senior ini bisa mengetahui Desolate Land ini? Sudut mulut Qin Yichan berkedut. Aku ingin tahu apakah kamu masih sangat bangga? Sebelum dia sempat bertarung, Qin Yichan tertarik dengan teriakan Hong Lian karena terkejut. Hei, apakah kamu menginginkan tombak ini? Mata Qin Yichan tiba-tiba tampak terkejut, dan melihat bahwa tombak yang ditancapkan secara miring di tanah tampak lapuk dan perlahan-lahan menyebar menjadi debu. Melihat ini, Qin Yichan sedang terburu-buru. Meski tombaknya tidak setajam bilah macan putih, namun juga sangat tajam, bahkan cukup untuk melengkapi pasukan elit. Dangerland seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Dia awalnya ingin mengambilnya kembali untuk memperbaiki dan menyusun kembali master pemurnian artefak di prajurit utara. Qin Yichan bergegas maju dan melihat debu hitam yang berserakan. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Ini adalah serangan diam-diam. Tidak bisakah dia mendapatkan apa-apa? Qin Yichan mencoba mengarsipkan tombak dengan True Origin, tetapi ternyata tidak berhasil sama sekali. Ini, ingin mengubur pemilikmu sebelumnya? Qin Yichan sama sekali tidak membiarkan ini terjadi. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berpikir bahwa prestasinya di industri pemurnian juga diterima dengan baik oleh Luban Master. Koak. Dengan mengingat hal ini, Qin Yichan memutuskan untuk mencoba memadatkan mantra dengan kekuatan roh dan menanamkannya langsung pada tombak itu. Ini adalah metode penguatan di bengkel untuk memastikan bahwa metode rahasia atau prasasti pada bilahnya tidak retak. Dengan aksi Qin Yichan, tombak lapuk tidak lagi mengeluarkan debu hitam. Berhasil. Qin Yichan senang, tetapi dia tidak ragu untuk bergerak, dan segera mencap 3 tombak lainnya, yang menyimpan rampasan perang. Setelah santai, Qin Yichan memberi isyarat sedikit, dan setengah dari tombak yang dia potong mencapai tangannya. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, ujung jari Qin Yichan menyebarkan kekuatan roh lebih banyak lagi. Kekuatan roh itu seperti seberkas sinar pasir kemasan, bertahan di permukaan tombak, dan menghanyutkan lusuh dan pasir yang telah disegel selama bertahun-tahun. Tubuh senjata hitam itu terbuka. Masih ada rasa dingin di kegelapan. Meski langit redup, Qin Yichan masih merasa bahwa tombak ini tidak akan takut untuk bercermin di bawah matahari. Dan Qin Yichan dapat yakin bahwa setelah pelatihan sederhana, tombak ini menjadi lebih tajam. Jika Anda ingin memperbaikinya sepenuhnya, saya khawatir itu akan membutuhkan usaha. Qin Yichan dapat melihat bahwa tombak ini pasti merupakan berkas seperti serangkaian metode rahasia, tetapi telah rusak, dan kuncinya tidak memiliki bahan apapun padanya. Ada satu keping platinum dan emas di kaca, tetapi Qin Yichan memutuskan untuk menyelamatkan provinsi terlebih dahulu. Kuncinya adalah tidak perlu membuang waktu dan kekuatan roh. Lebih baik membawanya kembali ke dunia berperang utara. Penyuling dan pembuat pil adalah logistik yang kuat untuk perang. Dan kekuatan seperti keluarga aristokrat di pejuang utara juga telah kembali berperang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah battle armor di tengkorak takut Qin Yichan akan hancur menjadi sampah. Hong Lian menarik bibirnya ke samping. Apakah kamu tidak punya pisau di tanganmu? Apakah Anda masih bisa melihat produk cacat seperti itu? Qin Yichan tiba-tiba mendongak. Kamu punya gaun yang indah. Bukankah kamu membelinya? Hong Lian memikirkannya dan menemukan itu masuk akal. Qin Yichan melihat kekacauan di matanya. Ini masuk akal. Mengapa Anda dapat meningkatkan kekuatan bila pertempuran dan masuk akal di mata Anda dengan dekorasi? Wahai wanita, pada saat ini, saya melihat Hong Lian memiliki beberapa titik keingintahuan. Saya tidak berharap Anda mengenal penyuling bersama. Qin Yichan sedikit bangga, tetapi sebelum dia berbicara, Hong Lian merasa malu seolah-olah dia telah menentukan sesuatu. Saya mengatakan betapa lemahnya itu. Saya masih terganggu oleh latihan kultivasi. Apakah Anda tahu apa yang salah? Saya mendengar Qin Yichan kesal saat itu. Jika orang lain melihat bahwa mereka memahami pemurni, itu pasti pujian. Lagi pula, keterampilannya tidak berlebihan, dan pemurni itu sama populernya dengan ramuan pil. Saya membuat Anda menggigit lebih dari satu yang bisa dikunyah? Apa? Berani meracuni lidahmu lagi? Qin Yichan hanya tersenyum. Hong Lian, sepertinya aku tahu identitasmu. Mata Hong Lian berbinar. Benarkah? Kamu kemungkinan besar berasal dari keluarga aristokrat. Apa maksudmu? Mengapa tidak menaikkan standar seperti ini? Hong Lian marah, tetapi melihat Qin Yichan mengangkat kepalanya, ini sangat kuat. Apakah Anda akan memperbaikinya?
Setelah mengatakan ini, Qin Yichen tidak memiliki banyak harapan. Bagaimanapun, Hong Lian adalah roh artefak dari tungku pil kecil. Dari reaksi Hong Lian beberapa saat, dia membenarkan tebakan ini. Di tempat, dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti mantra? Jangan berani mengajari saya." Hong Lian bahkan lebih marah, melayang di udara, dan payudaranya bergelombang untuk beberapa saat. "Kamu, apa yang kamu tahu? Dengan kekuatanmu, kamu tidak tahu apa itu hal yang sama?" Tanpa berbicara tentang Hong Lian, Qin Yichen melambaikan tangannya dan menyela. "Oke, jika kamu tidak mengerti, tetap tenang. Roh artefak orang lain seperti pertolongan dewa, dan itu juga cara membimbing dan sibuk dengan segala macam hal. Tetapi barang mereka sendiri tidak berpengaruh pada suasana hati mereka kecuali efek negatifnya." Pada akhirnya, Qin Yichen masih memutuskan untuk menggunakan tombak sebagai senjata, meskipun jauh lebih sedikit dari pedang macan putih, tetapi kurang dari 10.000. Dia tidak mau menggunakan pedang macan putih dengan mudah. Separuh tombak diletakkan di belakangnya sebagai senjata lempar tersembunyi. Adapun setengah dari tombak itu langsung dilemparkan ke Hong Lian. "Ini, ambillah sebagai pengungkit. Anda." Gigi perak Hong Lian terkatup rapat, tetapi mengetahui bahwa dia telah menang. Dia hanya mengebor kembali ke laut kesadaran. Area ini mungkin memiliki banyak peluang. Setelah menyelesaikan pertarungan, Qin Yichen berbisik dan melanjutkan martabatnya. Bahkan ada sentuhan ekspresi bersemangat di mata bintang. Begitu dia masuk ke sini, dia bertemu dengan tulang mati yang begitu ganas. Kesempatan untuk datang ke sini tidak pernah mudah. Lagi pula, peluang hidup berdampingan dengan bahaya yang dahsyat. Kemudian Qin Yichen melihat sekeliling. Wajahnya terkejut, tetapi tubuhnya tiba-tiba melesat dari kejauhan. Karena ke arah itu, dia sepertinya merasakan gelombang samar, dan ingin menggunakan kekuatan Raja Abadi. Mungkin tidak sulit untuk menemukannya. Di mana dia bisa bertemu Zhan Jinrong dan rekan senegaranya lainnya di dunia utara.